Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Matahari Department Store yang merupakan salah satu dari bisnis retail. Nama-nama kelompok kami ada saya sendiri, Khofifah Trihandayani. Yang kedua ada Ivon Triinaya. Yang ketiga ada Aida Alivia Almisyara. Yang keempat ada Ika Bel Siti Liana Putri. Dan yang kelima ada Ari Rahman Syafi'i. Sebelum melanjutkan ke penjelasan mengenai mengapa Matahari Store dikategorikan sebagai bisnis retail, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Matahari Department Store. Latar belakang Matahari Department Store. Seperti yang kita tahu, PT Matahari Department Store (TBK) atau yang biasa kita sebut Matahari merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan 155 gerai yang tersebar di 81 kota di seluruh Indonesia. Kalau secara online melalui matahari.com. Perusahaan ini memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, memiliki gerai dengan visualisasi menarik, berkualitas, dan modern. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari telah menyediakan produk seperti pakaian, produk kecantikan, sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Sampai saat ini, Matahari terkenal dengan produk-produk fashion yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi harga yang tertera dalam PT Matahari itu sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Pelayanan kepada pelanggan sangatlah ramah dengan pilihan terbaik dari barang modis dalam suasana store yang sangat menarik. Jadi kita belanja di Matahari tidak akan pernah bosan dengan pelayanan yang sangat baik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivon Triinaya dari kelas 4A Malam Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Matahari Department Store. Sejarah Matahari Department Store. PT Matahari Department Store dimulai sejak 24 Oktober 1958, di mana Bapak Hari Darmawan mendirikan suatu perusahaan dagang yang mempromosikan toko seluas 159 meter persegi di Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang menjual pakaian fashion anak-anak. Pada tahun 1984, setelah pembukaan toko yang pertama, PT Matahari Putra Prima tampil sebagai salah satu perusahaan jaringan toko serba adat dengan jumlah keseluruhan 11 toko terbesar di 3 kota, yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung. Hanya berselang waktu 8 tahun, tepat pada tahun 1984, telah berhasil dibuka tambahan 22 toko baru. Pertanggal 30 Juni 1992, PT Matahari Putra Prima membuka 33 buah toko terbesar di 16 kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 1988 sampai dengan 30 Juni 1992, perkembangan usaha Pasero memperlihatkan tren yang membaik bila ditinjau dari pertumbuhan jumlah toko meningkat. Sejak saat itu, Matahari terus melesat menjadikan dirinya sebagai merek asli nasional. Matahari Group terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bapak Hari Darmawan beserta keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. PT Matahari Department Store Pasero yang merupakan salah satu department store termuka di Indonesia, didirikan dengan nama PT Stephen Utama International Leasing Complex pada tahun 1982. Sejarah nama Matahari Department Store. Pada November 2009, nama Pasero berganti menjadi PT Matahari Department Store MDS sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 57063 AH 0102 tahun 2009 bertanggal 23 November 2009. Dengan demikian, divisi Matahari Department Store yang sebelumnya bernaung di bawah PT Matahari Putra Prima (TBK) berubah menjadi perusahaan departemen store modern, bersedia dan mandiri.
Tujuan strategi ini untuk meningkatkan fokus pada perkembangan usaha departemen store dan juga agar lebih memanfaatkan kesempatan pasar yang terus berkembang sekaligus agar pasar menjadi lebih mandiri dan transparan, serta memungkinkan akses ke pasar modal. Dengan strategi tersebut, Pasero juga telah menemukan harapan untuk dapat memberikan informasi yang lebih luas dan jelas mengenai kinerja Pasero kepada pemegang saham sekaligus untuk memudahkan para penanam modal yang ingin ikut serta dalam perkembangan dan pertumbuhan Pasero di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 atas nama Arrahman Sawi'i, nomor induk mahasiswa 241221011. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis retail Matahari Department Store, terutama pada bagian sejarah bangkrutnya Matahari Department Store. PT Matahari Department Store, salah satu retail terbesar di Indonesia, resmi akan menutup 13 gerai pada tahun 2021. Penutupan tersebut sejalan dengan rencana perseroan sebelumnya yang akan menutup gerai-gerai yang tidak perform. Manajemen jaringan toko serba ada itu juga memutuskan menutup masing-masing satu gerai di Bogor, Bandung, dan Yogyakarta. Kabar mengenai rencana penutupan gerai Matahari memang sudah lama diumumkan. Alasan rencana penutupan itu dikarenakan kinerja keuangan pada kuartal 1 sampai 2021 kurang baik dan terus mengalami kerugian, terlebih pada masa pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, Matahari memang dalam kondisi berdarah-darah dengan kerugian yang dialami hingga ratusan miliar. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung mempercepat penutupan gerai-gerai Matahari yang ada. Seiring dengan adanya PPKM dan pusat perbelanjaan yang tidak dapat beroperasi dengan normal, dapat menunjukkan pertumbuhan negatif dari hari ke hari. Dengan melalui proses negosiasi dengan pemilik lahan gerai terkait beban operasional perusahaan yang berhasil diturunkan, membuat sedikit ringan beban kerugian yang dialami oleh Matahari Department Store. Yang kedua, yakni terkait mengapa Matahari Department Store dikategorikan dalam usaha retail. Matahari Department Store dikategorikan dalam usaha retail karena konsumen yang berbelanja dalam jumlah satuan atau eceran dan konsumen yang menikmati produk dari Matahari Store tersebut digunakan untuk pemakaian pribadi atau individu dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Selanjutnya ini produk-produk yang dijual di Matahari Department Store. Kita dapat lihat dalam PowerPoint tersebut terdapat beberapa macam tipe produk yang umumnya adalah masuk dalam kategori fashion. Kita dapat lihat seperti sepatu, sandal untuk laki-laki dan perempuan, dan tas, baju, celana, dan lain-lain. Ini menandakan bahwa Matahari Department Store adalah toko retail yang awalnya hanya berjualan untuk fashion. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ida Livia Almeisyaro dari kelas manajemen Malang, NIM 241221003. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada service establishment yang isinya personal service, isinya komplain customer, service trying fashion, diskon shopping, promotion special member, dan juga cashback voucher. Untuk consulting service-nya ada consultation kosmetik, dan amusement service-nya ada children playground. Untuk selanjutnya yaitu strategi planning Matahari Department Store. Isinya ada space analis yang isinya misi Matahari Department Store konsisten menyediakan beragam produk fashion yang bagus serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen. Yang kedua adalah alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini. Matahari Group terdiri dari perusahaan-perusahaan yang mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh Bapak Hari Darmawan beserta keluarganya secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk yang ketiga yaitu kategori barang saat ini. Ada celana, rok, baju, blus, kemeja, dan juga jas dari berbagai desainer. Serta ada aksesorisnya seperti kacamata, ikat pinggang, dan juga topi. Untuk SWOT analisisnya terdiri dari kekuatan yang isinya perusahaan memiliki strategi pemasaran yang menarik dengan menerbitkan promo. Perusahaan memiliki reputasi sebagai perusahaan retail lokal terbaik di Indonesia. Perusahaan mengikuti perkembangan teknologi guna efisiensi operasional, dan juga perusahaan telah melintasi Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sudah memiliki toko online independen sendiri. Untuk kelemahannya sendiri, kurang responsif untuk beradaptasi terhadap pesaing, kurangnya loyalitas pelanggan, dan juga jumlah pekerja terlalu banyak. Untuk peluangnya, tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fashion, daya beli masyarakat terus meningkat, munculnya mall dan pusat perbelanjaan baru. Untuk ancamannya, beberapa brand mulai mendirikan gerai sendiri dan minat masyarakat terhadap brand lokal menurun, serta masyarakat lebih memilih membeli produk fashion secara online. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ikabel. Strategi planning Matahari Department Store. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu objektif, yang artinya tujuan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penjualan. Jadi, Matahari Department Store tersebut sudah mencapai target penjualan. Yang kedua yaitu laba. Matahari Department Store tersebut sudah mencapai laba bersih setelah pajak. Yang ketiga yaitu posisi. Jadi, posisi store Matahari sudah sangat strategis, bertujuan untuk menarik pembeli tanpa kehilangan pelanggan yang saat ini. Yang keempat adalah kepuasan publik. Maksud dari itu yaitu Matahari Department Store meningkatkan hubungan dengan desainer yang menjual pakaian lebih murah dan lebih mudah. Yang keempat yaitu identification of consumer, yaitu artinya identifikasi konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pilihan target pemasaran. Target pemasaran dari Matahari Department Store itu melalui konsumen, mulai dari anak kecil, anak muda, hingga orang tua. Yang kedua yaitu pemasaran terkonsentrasi. Strategi saat ini dari Matahari Department Store yaitu menarik konsumen dengan menerbitkan promo-promo yang sangat menarik. Yang ketiga yaitu pemasaran yang berbeda. Matahari Department Store tersebut mencari pakaian dan aksesoris dari desainer yang tren fashion saat ini. Strategi planning Matahari Department Store yang selanjutnya, yang nomor 5 yaitu overall strategi. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi barang. Barang yang dikeluarkan Matahari Department Store sangatlah up to date, serta dibuat dari desainer yang terbaik. Yang kedua yaitu strategi lokasi. Matahari Department Store sering membuka gerai yang berada di pusat perbelanjaan. Oleh karena itu, tempatnya ramai dan selalu mendatangkan banyak pengunjung. Yang ketiga yaitu strategi penempatan harga. Harga produk yang dikeluarkan Matahari Department Store sangatlah worth it, dan model yang trending membuat konsumen puas untuk berbelanja di Matahari Department Store. Yang keempat yaitu strategi promosi. Dengan adanya
pemberian diskon membuat konsumen tertarik untuk belanja di Matahari Department Store. Selanjutnya, strategi planning yang nomor 6 yaitu specific activity. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kegiatan yang menampilkan tema dan acara lokal. Jadi, Matahari Department Store tersebut jika membuat kegiatan itu dengan menampilkan tema dan acara yang lokal. Yang kedua yaitu kegiatan penjualannya melalui platform online Matahari Department Store. Strategi planning selanjutnya yang nomor 7 atau yang terakhir ini yaitu kontrol. Dari Matahari Department Store itu untuk mengontrol perusahaannya itu melalui 2 cara, yaitu yang pertama evaluasi, yang kedua kontrol keuangan dan operasional perseroan. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ditanyakan, silakan komentar di link YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.